Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Gus Rahmat Pawiroljo dalam channel ASP Channel. Salam tegas. Sekarang kita nambahin salam tegas untuk keadilan. Ya. Sobat-sobat, agak sore hari ini karena kebetulan memang kita selesai dari sidang di pengadilan negeri. Kebetulan kita sebagai penggugat ya. Nah, di sepanjang jalan atau ada diskusi ya, bukan sepanjang jalan tapi di pengadilan dengan kawan-kawan pengadilan, dan banyak masyarakat yang tentu bertanya-tanya tentang tentang vonis yang diberikan kepada Ferdi Sambo ya, yang telah divonis mati oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Wahyu Imam Santoso. Tentu ya, kalau berbicara tentang warganet ya, itu sangat apresiasi. Tidak ada kalimat yang tidak memberikan apresiasi terhadap majelis hakim, karena sikap tegasnya yang berani memutus lebih berat dibandingkan jaksa penuntut umum, di mana kita tahu jaksa penuntut umum itu hanya menuntut hukuman seumur hidup, tetapi majelis hakim kemudian memvonis dengan hukuman mati. Yang menjadi persoalan adalah banyak warganet itu yang begitu mendengar bahwa ada vonis itu langsung eksekusi. Tentu tidak. Ada tahapan-tahapan. Artinya kalau itu dilakukan oleh Ferdi Sambo, dan saya yakin Ferdi Sambo pasti akan melakukan tahapan-tahapan itu. Jadi bisa banding, kemudian bisa kasasi, ya, dan ketika kasasi ya katakanlah bisa jadi dalam banding itu bisa menguatkan putusan tingkat pertama, bisa menguatkan atau mungkin juga bisa membatalkan, ya. Kemudian bisa kasasi setelah banding, kemudian kasasi juga pun demikian. Nah, apabila ada novum baru mungkin bisa PK. Meskipun PK itu dibatasi, tidak bisa PK 1, PK 2, PK 3. Ya. Nah, namun demikian apapun itu, kita memberikan apresiasi sikap tegas dari majelis hakim. Nah, tentu ini agak sedikit di Tempo CO Jakarta ini kita baca, nanti kita diskusi ya. Nah, seperti apa? Meskipun sudah dijatuhi vonis mati oleh majelis hakim, Ferdi Sambo diprediksi masih dapat memanfaatkan celah-celah hukum dalam kasus yang membelitnya. Apa sajakah itu? Celah hukum vonis Ferdi Sambo, ya, celah hukum yang pertama adalah dari adanya KUHP yang baru. Melansir dari Tempo, CO Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan vonis mati terhadap Ferdi Sambo bisa diturunkan ya jika belum dieksekusi saat kitab undang-undang hukum pidana KUHP baru diberlakukan. Jadi ada KUHP baru ya yang nanti akan mulai berlaku itu tahun 2006 ya, tahun 2006 mendatang. Nah, pada pasal 100 KUHP baru tentang pidana mati menyebutkan ya, bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Pasal ini turut menyebutkan jika terpidana selama masa percobaan 10 tahun menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Ya, tentu ini menjadi celah hukum baru. Ya, artinya selain daripada yang tadi sudah disampaikan ada banding, ada kasasi, ada PK. Ya. Nah, ini ada tetapi menjadi pertanyaan, apakah di tahun 2026 itu belum inkrah? Ya. Karena kalau di tahun 2026 kita berhitung bahwa saat ini 2023, masa 3 tahun belum inkrah? Ini kan menjadi pertanyaan berikutnya. Ya.
Kita lanjutkan. Kan itu undang-undang yang baru, kata Mahfud saat ditemui di kawasan Jakarta Timur Senin 13 Februari 2023. Mahfud menjelaskan jika seseorang menjalani proses hukum yang belum ingkrah itu mempunyai berkekuatan hukum tetap, ya. Lalu ada perubahan peraturan, maka yang berlaku adalah hukuman yang lebih ringan kepada terdakwa. Kendati demikian, menurut Mahfud hal tersebut tidak penting. Ya memang yang menjadi persoalan bukan persoalan adanya undang-undang KUHP baru yang berlaku tahun 2026. Menjadi pertanyaan berikutnya apa? Apakah selama kurun waktu 3 tahun ini belum ingkrah, ya kan? Karena nggak mungkin selama-lamanya atau tidak ada tidak ada ketentuan yang ya tidak bisa. Kalau kemudian kita berpacu, oke lah kita berpacu tentang pendapat Menko Polhukam, ya. Nah tentu apabila di tahun 2026 di mana KUHP yang baru itu sudah diberlakukan, pertanyaan berikutnya adalah apakah di tahun 2006 itu perkara yang menyangkut tentang Sambo ini belum ingkrah? Ini menjadi persoalan kan itu kan. Karena seharusnya tahapan berapa di di pengadilan tinggi, berapa di kasasi kan gitu, kita bisa hitung itu. Ya kan? Nah, kemudian misalkan PK kan gitu kan, misalkan PK dan sebagainya ya. Tapi kita juga tidak tahu. Yang kalau saya lebih agak menyoroti itu adalah ketika Ferdi Sambo justru membawa buku-buku hitam, catatan hitam. Kita tidak tahu buku hitam itu isinya apa. Apakah buku hitam itu catatan-catatan tentang apa, kita nggak tahu. Kita nggak boleh menduga-duga, karena kalau salah menduga nanti ya ada nanti disangka menyebar kebohongan kan gitu ya. Tetapi tentu ada makna di balik semuanya itu. Nggak mungkin Ferdi Sambo hanya ucuk-ucuk misalnya. Ucuk-ucuk itu memberikan, tapi konon informasi yang kita terima bahwa buku hitam atau catatan yang ada dalam buku hitam itu kemudian diberikan kepada pengacaranya. Tentu dan pasti antara pengacara juga dengan Ferdi Sambo pasti ada komunikasi. Ya, pasti ada komunikasi. Dan isinya apa kita tidak tahu. Dan apakah itu merupakan bagian daripada perlawanan Ferdi Sambo, kita tidak tahu. Ya. Nanti kita akan lihat episode berikutnya. Apa yang akan dilakukan oleh Ferdi Sambo. Kalau saya punya keyakinan Ferdi Sambo akan banding. Ya. Dan katakanlah banding, menguatkan putusan pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Hitungan saya, Ferdi Sambo akan kasasi. Nah, pada masa-masa kasasi itu, apakah ada korelasi yang ada buku hitam ini? Ini yang kita tidak tahu. Kita hanya berharap bahwa hakim tinggi pada pengadilan tinggi, ya, dan hakim agung pada Mahkamah Agung itu tetap sesuai dengan koridor yang ada, dan kita percaya itu, ya, kita percaya itu, karena ini menjadi satu semangat penegakan hukum, ya, bukan dari kehakiman, kejaksaan, kepolisian, tapi juga ini menjadi bagian keinginan dari seluruh masyarakat di Indonesia. Bahkan kalau masyarakat di Indonesia mungkin berpikir bahwa dianggapnya setelah vonis ya eksekusi. Ya, ini yang menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat, dan ini wajar. Ya, karena memang jujur saja pendidikan hukum terhadap masyarakat itu tidak secara masif, ya, artinya tidak secara merata sampai di tengah-tengah masyarakat. Sehingga kalau ada masyarakat
kemudian berpikir bahwa ya sudah, kalau sudah ada putusan dari majelis hakim kemudian dieksekusi. Tapi apapun itu, saya secara pribadi juga memberikan apresiasi yang luar biasa, dan juga seluruh masyarakat Indonesia dan juga warganet yang pecinta keadilan tentunya. Masyarakat Indonesia yang mencintai keadilan sangat memberikan apresiasi terhadap majelis hakim yang memutus hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Jauh di atas dari tuntutan jaksa yang memberikan tuntutan seumur hidup kepada Ferdy Sambo. Kita akan lihat episode berikutnya apa yang akan dilakukan oleh Ferdy Sambo. Ya, terima kasih.